Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basri Quotes. Dalam video kali ini saya akan membahas kumpulan kata-kata bijak dan motivasi dari tokoh terkenal Islam terkenal dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman tabi'in. Sebelum kita lanjut, tolong bantu channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya serta like and share. Mari kita mulai. Jika dalam hal ini tokoh Islam adalah salah satu figur yang memotivasimu, kamu bisa mencari sebanyak mungkin tokoh Islam yang inspiratif. Ambil setiap kata-katanya yang baik, ikuti setiap tingkah lakunya yang bijak. Dengan demikian, kemungkinan kamu tumbuh lebih baik selalu ada. Islam dari tokoh Muslim berisi nasihat yang menyejukkan hati dan bisa menjadi bahan perenungan. Saat menjalani proses hidup, seseorang tentu tak luput dari berbagai masalah di sekelilingnya. Bagi yang beragama Islam, masalah yang datang bisa berarti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia mampu melewati masalah tersebut, maka ia akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya. Namun, ada kalanya, seseorang merasa beban masalah yang dirasakan terasa berat dan tak kunjung usai. Dalam keadaan tersebut, Nabi memberikan contoh untuk senantiasa ikhtiar dan tawakal. Selain itu, para tokoh Islam, seperti sahabat dan ulama, turut memberikan nasihat yang menginspirasi. Kata-kata mutiara Islami dari para tokoh Muslim yang menyejukkan hati tersebut banyak dikutip dan dijadikan bahan perenungan dalam hidup. Ada banyak kata-kata mutiara Islami dari tokoh Muslim yang menyejukkan hati dan bisa dijadikan anutan dalam menjalani hidup di dunia. Berikut ini kumpulan kata-kata mutiara Islami dari tokoh Muslim, seperti dilansir dari berbagai sumber. Belajarlah Al-Quran, niscaya kamu tertuntun ke jalan yang benar, dan berbuatlah kebajikan sesuai dengan Al-Quran, niscaya kamu menjadi ahlinya. Umar bin Khattab. Barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti ia tidak punya agama. Barang siapa yang semangatnya tidak berkobar-kobar jika agama Islam ditimpa suatu bencana, maka Islam tidak butuh kepada mereka. Imam Al-Ghazali. 4 hal yang menghambat datangnya rezeki: tidur di waktu pagi, sedikit salat, malas-malasan, dan berkhianat. Ibnul Qayyim. Saya heran kepada orang yang mengetahui setan sebagai musuh, tetapi tetap menanti ajakannya. Utsman bin Affan. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Utsman bin Affan. Aku telah membuktikan bahwa kenikmatan hidup itu ada pada kesabaran kita dalam berkorban. Umar bin Khattab. Sabar memiliki 2 sisi. Sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Ibnu Mas'ud. Aku hanya berharap bahwa orang lain mengerti bahwa Islam itu damai dan tidak mendukung kekerasan. Muhammad Ali. Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Ibnu Mas'ud. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Ali bin Abi Thalib. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan. Imam Al-Ghazali. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Imam Al-Ghazali. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi.
Ali bin Abi Thalib. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi mengembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Buya Hamka. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib. Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah. Abu Hamid Al-Ghazali. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Tetapi, kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang yang takut menaiki tempat tidur? Buya Hamka. Kerendahanmu tidak akan terangkat dengan merendahkan orang lain. Ahmad Mustafa Bisri. Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan, sebagaimana saya tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Harun Al-Rashid. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan sia-sia belaka karena tidak diterima oleh Allah. Ibnu Ruslan. Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun, sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya. Sufyan ats-Tsauri. Aku tahu kematian itu selalu mengintip setiap saat sehingga aku bersiap-siap menghadapinya. Syekh Hasan Al-Basri. Impian tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kamu harus segera bangun dan berupaya untuk mewujudkannya. Yusuf Mansur. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan memasukkanmu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Doa adalah modal yang dimiliki semua orang untuk menjadi apapun dan mendapatkan apapun, tanpa memandang jabatan, status, kekayaan, bahkan bentuk fisik. Yusuf Mansur. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak boleh mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Ali bin Abi Thalib. Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian, daripada berteman dengan orang alim, tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. Ibnu Athaillah. Jika tak mampu bersaing dengan para syalihin dalam ibadahnya, berlombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Ibn Rajab Al-Hanbali. Ketahuilah, sesungguhnya pintu terbesar manusia yang dimasuki oleh iblis adalah kebodohan. Al-Hafiz Imam Ibnul Jauzi Al-Hanbali. Makin banyak yang kita benci dan kita musuhi, berarti kita telah menelantarkan waktu, tenaga, pikiran, dan kebahagiaan kita untuk memikirkan orang yang tidak kita sukai. Sungguh rugi. Ajim. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Ali bin Abi Thalib. Hidup itu memang terkadang rumit, namun serumit apapun kehidupan ini tetap harus kita jalani karena Tuhan punya rencana di balik semua ini. Jeffrey Al-Bukhari. Hidup sekali hiduplah yang berarti. Ahmad Fuadi. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Abu Hamid Al-Ghazali. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.
Abu Hamid Al-Ghazali. Terimalah alasan yang benar sekalipun dari pihak lawan. Abu Hamid Al-Ghazali. Kerjakan apa saja yang telah menjadi hak dan kewajibanmu karena kebahagiaan hidupmu terletak di situ. Mustafa Al-Golayani. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja. Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa diharapkan olehmu? Hasan Al-Banna. Jiwa Muhammad penuh kebaikan, pengaruhnya membekas dan takkan terlupakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Diwan Candesarma, The Prophet of the East. Menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, membantu menghilangkan kesulitan dan melenyapkan segala cemas. Dr. Aid Al-Karni. Rasulullah sangat piawai memperingatkan manusia, bahwa lawan rohani mereka bukan musuh yang memakai senjata tajam, tetapi hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Jalaluddin Rumi. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan relung batin. Ibnu Athaillah. Nabi umat Islam mempersatukan berbagai bangsa dengan mendasarkan prinsip kesatuan internasional dan persaudaraan manusia pada landasan universal. Dia seolah menerangi bangsa-bangsa lain. Prof. S. Hurgronje. Itulah quotes kata bijak dan motivasi dari tokoh terkenal Islam terkenal dari zaman Rasulullah SAW sampai tabiin, dan inspiratif untuk kehidupan kita yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah singgah di channel ini.